Dia sudah kembali. Kamu tidak usah mencarinya. Maksud nenek, Bella? Dia sudah pulang ke rumahnya berkat Raden Petir. Kita kakak beradik. Apa Kanda lupa? Aku tidak percaya. Kita ini bersaudara, Kanda. Ya! Berhenti! Raja Kegelapan tuh gak mau nyakitin aku. Tapi Raja, aku bilang sama kamu ya, jangan ganggu aku lagi. Kau jangan berbuat macam-macam lagi. Ingat itu. Kenapa Raja masih saja melindungi Bella? Kalau begini terus aku tidak bisa menghancurkan Bella. Sheila? Kak Bella dari mana saja? Aku tadi takut, Kak. Aku pikir Kak Bella sudah diculik sama makhluk aneh bersayap. Maksud kamu apa sih makhluk aneh bersayap gimana? Enggak kok. Aku nggak pergi kemana-mana. Tadi tuh aku cuma ke toilet bentar aja. Aku benar-benar lihat dengan mata aku kalau Kak Bella itu dipeluk sama makhluk aneh bersayap. Aduh Sheila, udahlah. Kamu mungkin kecapean jadi kamu ngomongnya ngelantur. Oh iya, aku belum pamitan sama keluarga almarhum. Nah, mendingan kamu tunggu sini. Aku pamitan dulu ya, sebentar. Ternyata kau berusaha menutupi soal Raja Kegelapan. Sayangnya aku tahu apa yang kau sembunyikan, Bella. Perempuan itu sedang apa dia di sini? Wajahnya seperti perempuan yang ada dalam mimpi. Roro. Ada apa sebenarnya? Raden Petir, apa yang kau lihat? Perempuan itu. Kenapa dia di sini? Mau apa perempuan itu? Kalau memang kau mau tahu masa lalumu, selamatkanlah gadis yang bernama Bella, karena dia dikelilingi oleh orang-orang jahat. Bella? Bagaimana menyelamatkannya? Gunakanlah bunga ini dan lemparkan ke gadis di hadapanmu, maka semuanya akan menjadi jelas. Jadi bunga ini dilempar ke arahnya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Raden Petir, kau tidak mungkin Raden Petir. Dia sudah lama mati karena terbunuh oleh Bandung. Aku ini bukan Raden Petir, tapi apa yang kamu lakukan padanya?
Kamu siapa? Dan kenapa kamu masuk ke tubuh perempuan itu? Itu bukan urusanmu. Kenapa kau lari dariku? Tunggu! Mengapa kau selalu menghindar? Kekuatanku bukan untuk menyakiti perempuan. Bagus. Kalau begitu, jangan kau salahkan aku jika aku mengalahkanmu. Melihat orang berlatih diam-diam, itu sama saja mencuri ilmu. Sombong sekali kau. Rupanya kau lebih hebat dariku. Kelihatannya di sini ada seseorang yang menantangku. Ada apa? Kau merasa takut? Tidak, karena aku tidak akan pernah melawan perempuan. Apakah kalau nyawamu adalah taruhannya, kau masih tidak mau melawan perempuan? Kanda, Kau dari mana? Dari tadi aku mencarimu. Kanda, apa Kanda dan Roro? Tunggu. Ini tidak seperti yang kau lihat. Kami hanya sedang berlatih tadi. Dengar, aku setuju hubunganmu dengan Roro. Aku tahu dia perempuan yang hebat. Aku tahu benar. Dan aku ikut senang. Pertarungan kita belum selesai. Percuma. Karena pada akhirnya aku yang akan kalah. Aku tidak melawan perempuan. Itu tidak akan pernah terjadi. Maksudmu? Aku kalah karena aku mengalah pada perempuan. Itu maksudnya. Perempuan ini Bandung, jangan! Kanda! Sekarang aku mengerti siapa sosok laki-laki yang menangisi makam yang selalu muncul dalam mimpiku itu. Ya, aku tahu. Siapa aku? Dan tempat apa ini? Ini aneh. Aku di mana ini? Sekarang aku ingat semuanya. Ya, aku ingat semua. Kau Roro, kan? Kau adalah kekasih saudaraku, Raja Warsa, ya kan? Raden Petir? Tidak mungkin! Tidak mungkin! Raden Petir
Petir sudah mati. Bandung sudah melenyapkan Raden Petir. Raden Petir. Roro? Kau ada di pihaknya? Kau membantu Bandung Bondowoso? Itu bukan urusanmu. Tapi kau tahu kalau dia jahat. Kenapa kau bisa membantunya? Tapi Bandung mencintai aku. Dia menjadi jahat karena cinta. Sedangkan adikmu, Raja Warsa, ia mengkhianatiku dengan mencintai Bella. Yang seharusnya hatinya ia ambil. Petir, kau masih saja kalah. Roro, lebih baik kau kembali ke Syela. Raden Petir. Kau sudah menipu banyak orang. Aku pikir kau sudah mati. Kau membohongiku, Petir. Mungkin saat itu belum waktunya kau mati. Tapi sekarang kau tidak akan lolos dari kematian. Berhenti! Saja aku bisa melenyapkan Petir. Tapi aku tidak akan membiarkan dia lolos. Aku harus bisa masuk ke dalam tubuh Syila lagi. Cuma dia yang bisa membuat aku dekat dengan Bella. Dengan begitu, aku akan lebih mudah untuk menghancurkan Bella. Syila. Syila bangun, Syila. Syila bangun, Syila. Syila bangun. Syila bangun, Syila. Kamu nggak apa-apa? Hah? Om Jun? Udah, kamu tenang dulu ya. Biar om antar kamu pulang ya. Bara, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Aku tiba-tiba keluar dari tubuhnya Syila. Bagaimana Raden Petir bisa melakukan semua itu? Roro, kau tenang saja. Kau kan bisa masuk lagi ke tubuh Syela. Tadinya, aku mau masuk lagi ke dalam tubuh Syila. Tapi ada orang. Itu adalah ayahanda dari Justin. Maka aku mengurungkan niatku. Nanti kita pasti punya waktu untuk kau kembali ke tubuh Syela lagi. Aku harap juga begitu. Karena aku sudah tidak sabar untuk menghabisi Bella. Roro, aku pergi dulu. Ya ampun, Sheila. Sheila, kamu kenapa? Sheila. Tadi aku nggak sengaja lah Syila pingsan di jalan. Ya ampun,
Kenapa pucat kayak gini? Kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa sih, Ma? Risma, kenapa sih peluk anak saya begitu? Oh maaf Bu, saya tadi cuma refleks aja nyium sama meluk Sheila. Saya ini kan memang orangnya agak sedikit gampang khawatir. Apalagi ngelihat anak majikan saya keadaannya seperti ini. Maaf ya Bu kalau saya nggak sopan. Kamu gak apa-apa sayang? Sayang. Aku harus dapat sampel Mama secepatnya buat tes DNA. Semakin hari, kok aku semakin curiga sama perlakuan Mama ke Sheila. Aku cerita kalau aku nyemplung di lubang tadi aja Mama biasa-biasa aja. Tapi kenapa kalau sama Sheila berbeda? Wanita yang sedang sakit hati bisa melakukan apa saja. Seperti ibundaku yang melihat ayahanda sedang selingkuh. Maafkan saya, Raden Ayu. Tega sekali kamu. Kamu di sini adalah seorang daya, tapi kamu tega merebut ayah dari Roro yang adalah suamiku. Sampai-sampai dia ingin menjadikanmu selir di sini. Tapi saya tidak mencintai suami Raden Ayu. Kamu pergi dari sini. Kalau memang benar kamu tidak mencintai ayah Roro. Sri Ayu. Aku tidak akan melupakan nama itu. Sama seperti Bella. Sama-sama membuat seorang pria beralih dari wanita yang sangat mencintainya dan semula dicintai. Tunggu sebentar ya, coba aku lihat. Sakit. Oh, pelan-pelan. Iya, kamu tahan ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, tahan sedikit. Nggak apa-apa kok, kamu nggak usah bilang terima kasih sama aku. Tapi kamu harus tahan ya, soalnya ini lukanya harus segera diobatin. Ya. Kamu pasti takut ya sama kekuatan aku tadi. Tidak. Aku tidak takut. Jadi, Raja Warsa sekarang mencintai gadis ini. Memang dia sangat mirip dengan Roro. Tapi, hatinya lebih diliputi dengan kebaikan. Aku pergi. Tunggu. Jangan. Kamu sudah banyak menolongku. Suatu hari, pasti aku akan membalasmu. Terima kasih. Tapi kamu kan masih luka. Kenapa akhir-akhir ini aku sering sekali bermimpi tentang Sri Ayuni? Di mana ini? Sri Ayuni.
Sri. Iya, ini aku Juan. Kamu harus mencari anak kita, Juan. Anak kita. Lukisan ini sangat mirip denganmu, Sri Ayuni. Kerinduan aku, rasa kangen aku kepadamu seperti terbayar. Kapan bisa jadi orang kaya? Capek juga ya jadi pembantu. Suruh-suruh mulu. Lah, itu kan Juan. Juan. Itu lukisan siapa sih? Pakai dibelai-belai segala lagi. Jawab gak pertanyaan aku? Riz, kamu tuh kenapa sih? Curigaan kayak gitu? Ini kan cuma lukisan bidadari di dalam buku dongeng yang pernah aku baca dulu. Emangnya salah kalau aku pengen punya lukisan kayak begini? Hah? Salah? Masa sih Om, bidadari dalam dongeng? Menurut aku ya Om ya, sosok wanita itu adalah sosok yang Om cintain. Tugas kami itu cuma melukis ya. Jangan menambahin cerita. Halah udahlah, aku gak percaya. Aku yakin pasti wanita yang ada di dalam lukisan ini adalah mantan pacar kamu kan? Riz, udahlah Riz. Kita ngapain sih berantem, debat gak jelas kayak gini? Udahlah. Ayo kita pergi yuk. Aku baru tahu sekarang. Kamu marah sama aku setelah aku lebih memilih Tio ketimbang kamu kan? Dan kamu diam-diam mencintai orang lain tanpa sepengetahuan aku. Sekarang kamu jelasin sama aku, siapa perempuan yang ada di dalam lukisan ini? Kenapa dia pakai baju aneh kayak gitu? Abis main wayang orang? Risma, kamu jangan seenaknya menghina Sri Ayuni. Sri Ayuni? Emang siapa dia? Ya dia tokoh dongeng yang aku pernah baca dulu. Bandung, ini adalah kesempatanku untuk bisa masuk ke dalam tubuh Sheila lagi. Tenang saja, Roro. Kita gunakan cara yang lama. Sheila. Terima kasih, Bandung. Raja Warsa. Roro? Roro, apa-apaan ini? Kenapa kamu dalam tubuh Sheila? Roro, jangan lakukan ini, jangan. Tolong jangan lakukan ini. Keluar dari tubuh Sheila. Jangan bikin ulah.
Aku bukannya bikin ulah, Raja. Tapi aku hanya ingin tubuhku kembali. Dan aku tidak mau keluar dari tubuh Sheila sebelum hati Bella seutuhnya jadi milikku. Andai saja kamu tidak pelin-pelan memilih, Raja, aku tidak perlu repot-repot melakukan semua ini. Tidak, ayo jangan begitu. Tidak usah banyak alasan, Roro. Aku cuma ingin kamu keluar dari tubuh Sheila. Jangan lakukan ini padanya. Dia tidak bersalah, jadi jangan lakukan ini. Kalau kamu tidak mau keluar juga, aku akan bilang pada Bella kamu bukan Sheila. Kamu adalah Roro. Kamu ingin aku melakukan itu? Ya, baiklah. Aku akan bilang padanya. Ada apa, Roro? Ternyata Raja ada di sini. Dan dia melihatku masuk ke dalam tubuh Sheila. Dan sekarang, dia mau memberitahu Bella soal rahasiaku. Ini bisa gawat. Kau harus bantu mencegahnya, Bandung. Lagi-lagi Raja! Ya, Roro. Bella, kau ikut aku. Enggak. Lepasin. Lepasin. Lepas. Kau harus ikut aku, Bella. Lepas. Bella, tenagamu sudah berkurang. Karena hatimu setengahnya berada di tubuh Roro. Dan kau sudah menguras tenagamu untuk menyembuhkan laki-laki yang bernama Petir. Bella! Raja Warsa. Itu akibatnya kalau kau berani mengancamku, Raja. Kalau kau mau Bella selamat, kau harus berjanji, Raja. Jangan pernah memberitahu Bella kalau aku ada di dalam tubuh Sheila. Hati Bella yang masuk ke tubuhku belum sempurna, Raja. Jadi kau harus membantuku untuk menyempurnakannya. Kau tidak boleh ingkar janji, Raja. Sekali kau ingkar, maka aku dan Banu akan menghancurkannya. Dan Bella tidak akan selamat. Jatuhkan dirimu, Bella! Jangan, Bara, jangan! Jangan lakukan! Jangan lakukan itu! Lepaskan Bella! Bella! Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengatakannya pada Bella. Aku tidak akan cerita kalau di dalam tubuh Sheila ada kamu, Roro. Tapi tolong, lepaskan Bella. Lepaskan dia, biarkan dia pergi. Bagus. Aku memang tidak akan membuka rahasia penyamaranmu, Roro. Tapi aku bisa melindungi Bella dengan cara lain. Kamu benar-benar keterlaluan, Juan. Selama ini ternyata kamu cuma bersandiwara depan aku ya. Tapi ternyata kamu punya wanita lain yang kamu cintai. Sri Ayuni. Juan,
Kenapa kamu cinta banget sama wanita itu? Sampai-sampai kamu marah waktu aku bilang dia abis main wayang orang. Terlaluan. Mama, apa-apaan sih? Diam kamu. Mama kenapa sih? Gak usah ikut campur deh. Pergi kamu sana. Pergi. Raja memang keterlaluan. Nyaris saja dia mau memberitahu Bella kalau aku menyamar menjadi Sheila. Baru tahu rasa kamu kalau Bandung ikut turun tangan. Sheila? Aku ketahuan. Aku tidak bisa memberikan alasan apapun. Kamu? Itu kalung kamu dapat dari mana? Antik banget tau nggak, bagus banget. Iya, aku bisa meminjamkannya kalau kamu mau. Iya, aku mau minjem, pastinya dong aku mau minjem. Tapi Sheila, kamu tahu nggak? Aku tuh lagi kesel banget tau nggak sih sama Mbak Risma. Kelakuannya semakin hari tuh malah semakin aneh. Kamu tahu nggak kenapa dia kayak gitu? Kalau itu aku tidak tahu. Jadi Sheila juga nggak tahu ya? Sri Ayuni. Astaga. Sri Ayuni. Sri Ayuni, kamu harus kembali ke istana. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau meninggalkan bayi ini. Cepat kembali. Ini perintah Prabu. Tidak. Aku tidak mau. Serang.
seperti bayi ini ya, Nek. Tangkap dia. Sudah waktunya kita pulang. Apa itu tadi? Apa itu cara Sri Ayuni ngasih tahu ke aku di mana putri kami berada? Sudah 20 tahun setelah Sri Ayuni menitipkan bayi Bella kepadaku. Sekarang sudah saatnya aku menyerahkan selendang ini kepada Bella agar dia mengetahui dari mana asal-usulnya. Rasanya nggak mungkin mencari nenek itu di kota sebesar ini. Ya, tapi mudah-mudahan Sri Ayuni memberikan petunjuk lagi. Itu dia. Ya, itu dia si nenek. Nek! Nek! Nenek! Nek! Kemana tuh nenek? Kehilangan jejak lagi. Mana ya? Sana kali. Nek! 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 Ada apa, Nak? Maaf nih, saya salah orang. Oh, iya. Permisi. Salah orang lagi. Itu nenek di mana sih? Untung gak banyak tamu kafe, jadi aku bisa cepat pulang. Bella, Nenek? ada yang mau nenek ceritakan. Oh, yaudah. Yuk. Ya. Ada apa, Nek? Ini selendang kamu, Bella. Maksud nenek? Nenek hanya ingin mengembalikannya. Ini selendang kamu, Nak. Nek, tapi ini bukan selendang aku. Selama ini tentu kamu bingung karena nenek sering muncul tiba-tiba di dekat kamu. Iya sih, Nek. Aku juga ngerasa bingung. Kayaknya nenek tuh kenal banget sama aku. Padahal aku kan belum terlalu kenal sama nenek. Tapi nenek selalu datang di saat aku butuhin. Tentu saja nenek sangat mengenalmu. Nenek tahu persis siapa kamu. Waktu bayi dulu,
ibu kamu menitipkan kamu sama nenek. Ibu aku, Nek. Ibumu adalah Sri Ayuni, selir dari Prabu Baka. Prabu Baka. Itu siapa? Prabu Baka adalah ayah Roro Jonggrang.